Shalom jemaat yang terkasih, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 62, ayat 6 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 62 adalah Mazmur Daud. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh di tengah-tengah kondisi seperti ini, hanya kepada Allah kiranya aku tenang. Hanya kepada Allah kita tenang. Hanya kepada Allah kita akan mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari biarlah setiap kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Kedekatan kita kepada Tuhanlah yang akan membuat kita tenang dan mengalami damai sejahtera. Biarlah ibadah pagi ini sungguh-sungguh dapat kita nikmati kehadiran Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kita lewat ibadah pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Katakan, ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah. Ku menyembah ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Kita pujikan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Biarlah pujian ini sungguh menjadi kerinduan kita. Maha Kudus dengan darah anak domba.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Sang Namamu Katakan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Sang Namamu Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus. Katakan sekali lagi, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mazmur 33 ayat yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah pagi ini, mari kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa dosa adalah penghalang ketika kita menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita pujikan. Sebenarnya, ku tak layak. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka di hadapan Allah. Sebenarnya ku tak layak, tapi Dia mati bagiku. Dia memanggilku pulang domba-Allahku. Datang. Bait yang kedua, sebenarnya. Hanya mengembara selalu bimbang, selalu ragu, dan hati yang penuh takut domba-Allahku. Datang. Intro. Jemaat, biarlah kita sungguh-sungguh mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita pujikan bait yang ketiga. Sebenarnya miskin buta, mata hati Tuhan buka, kuasa-Nya yang bebas.
tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, ketika kami mengevaluasi kehidupan kami sepanjang 1 minggu kemarin, kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, di mana kami menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kasihani kami. Karena kami menyadari bahwa dosa adalah penghalang ketika kami menghadap Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa mengampuni setiap orang yang datang dengan kerendahan hati. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Kami terima. Mari kita nyanyikan dengan bertepuk tangan Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri,
Katakan di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti Mujizatmu terjadi. Katakan sekali lagi, di situ pasti mujizatmu terjadi. di situ pasti Mujizatmu terjadi. Biarlah pujian ini memberikan kita kekuatan Bapak Ibu untuk terus melangkah bersama Tuhan, karena kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita punya Tuhan yang begitu besar dan mulia, dan Dia adalah Tuhan yang benar. Mari kita bersama-sama pujikan Kau gunung batuku dan Kau kota benteng. Kita pujikan dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Katakan Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, betapa kita bersyukur punya Tuhan yang benar, yang senantiasa memelihara dan juga memimpin hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan pujian menyenangkan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan, ku Mau mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. cemerlang Bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu. Katakan, agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Katakan sekali lagi, hanya itu kerinduanku, yaitu menyenangkan Tuhan. Itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan renungkan. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan firman yang akan kami baca, kami renungkan. Dan biarlah firman itu berbicara dalam hidup setiap kami, mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan berkati hamba-Mu di dalam menguraikan, menyampaikan kebenaran firman pagi ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Siapkan hati jemaat-Mu juga, supaya mereka sungguh-sungguh dapat menyiapkan hati seperti tanah yang subur. Sehingga firman ini ketika ditaburkan, sungguh-sungguh dapat memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari Daud, dari Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ya, mengatasi dehidrasi rohani. Mari kita bersama-sama melihat Mazmur 63 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu
dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi kita melakukan firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Bapak Ibu pernah melihat iklan Aqua, ya? Ada Aqua, nah ya, kalau di sini ada Hendra gitu ya. Ada Aqua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam iklan itu menggambarkan bagaimana seseorang kalau kekurangan air, dia akan mengalami daya pikir atau kemampuan berpikir yang berkurang. Ya. Apa akibat dari dehidrasi? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akibat dari dehidrasi, kalau yang ringan itu akan menimbulkan rasa haus, mulut kering dan lengket, warna urin lebih gelap dan pekat, mudah mengantuk, cepat merasa lelah, frekuensi buang air kecil menurun, sembelit, sakit kepala. Ini yang ringan. Bagaimana akibat dehidrasi yang berat? Kalau yang berat Bapak Ibu itu bisa mengakibatkan sesak napas. Mata tampak cekung ya. Mudah marah dan kebingungan. Denyut jantung cepat tapi lemah. Bisa menimbulkan demam, penurunan kesadaran, bahkan bisa pingsan, kulit tidak elastis, tekanan darah rendah. Kenapa dehidrasi dapat mengakibatkan hal-hal demikian Bapak Ibu yang terkasih? Menurut penelitian Bapak Ibu yang saya dapat ya, saat tubuh kita kekurangan air sebesar 2%, maka kita akan kehausan. 2% Bapak Ibu, kita akan kehausan. Kalau tubuh kekurangan 5% air, maka tubuh akan menjadi lemas. Tidak kuat. Kalau kekurangan 12% Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Maka nyawa kita bisa terancam. Hal itu terjadi karena 75% bagian tubuh kita itu terdiri dari air. 85% sel-sel otak kita itu terdiri juga dari air. 75% otot terdiri dari air. 82% sel-sel darah terdiri dari air. Tubuh yang mengalami kekurangan air bisa berakibat fatal, bahkan berakibat kepada kematian. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pernah mengalami dehidrasi secara jasmani, bagaimana? Apakah kita juga pernah mengalami dehidrasi secara rohani? Tak kalah bahayanya kalau manusia batinnya kita mengalami dehidrasi kekeringan rohani, itu juga akan membawa dampak yang sangat fatal di dalam kehidupan kita. Sangat berbahaya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ciri dehidrasi rohani itu tidak ada kerinduan yang kuat untuk apa? Untuk dekat atau bersekutu dengan Tuhan. Ciri selanjutnya Bapak Ibu, orang yang mengalami dehidrasi rohani tidak ada kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk bersaat teduh atau membaca firman Tuhan. Malas berdoa. Dan celakanya lagi Bapak Ibu mulai senang dengan berbagai dosa dan lain-lain. Apa yang menyebabkan dehidrasi rohani? Bapak Ibu yang terkasih, memang banyak hal yang dapat menyebabkan kita dehidrasi rohani. Paling tidak Bapak Ibu, dehidrasi rohani dapat disebabkan oleh kejenuhan dan keputusasaan dalam hidup. Apakah saat ini kita merasa jenuh? Apakah saat ini kita juga sedang berputus asa? Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai hari ini. Bahkan kalau kita perhatikan, bahkan kalau kita lihat makin hari makin bertambah saja orang-orang yang terjangkiti oleh virus ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di masa seperti ini banyak orang merasa jenuh dan berputus asa.
Sehingga ini sangat mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Akibat dari kejenuhan dan keputusasaan itu dapat menjadikan orang kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup, termasuk juga kehilangan semangat atau gairah hidup untuk dekat kepada Tuhan. Bahkan dia akan kehilangan sukacita, bahkan dia kehilangan damai sejahtera. Tidak ada keberanian dalam hidupnya untuk apa? Untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Kenapa jenuh? Jenuh maupun putus asa bisa terjadi dalam kehidupan siapapun, termasuk di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang mengalami kejenuhan itu biasanya dikarenakan oleh apa? Saya percaya kita semua pasti tahu. Orang merasa jenuh itu biasanya diakibatkan oleh hal-hal rutin yang sering kali dia lakukan. Mungkin misal ya, bekerja setiap hari, pukul 6 atau pukul 5 sudah bangun, nyiapkan diri, lalu jam 7 sudah di jalan, jam 8 harus sampai di kantor. Wah, di kantor kerja yang itu-itu saja, nanti jam 4 atau 5 pulang, besok begitu lagi Bapak Ibu. Itu bisa mengakibatkan kejenuhan. Ya, bisa mengakibatkan kejenuhan. Ditambah lagi Bapak Ibu, di zaman pandemi ini, anak-anak juga sekolahnya di rumah, tambah kerjaan lagi, mengajar anak-anak lagi. Ya, bisa saja itu juga membuat kita menjadi jenuh. Mengerjakan hal-hal itu saja. Kalau sudah jenuh Bapak Ibu, biasanya kita akan kehilangan mood. Akibatnya tidak bisa lagi kita menikmati apa yang kita kerjakan. Bahkan Bapak Ibu kita kehilangan makna dari apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sedangkan keputusasaan Bapak Ibu dapat terjadi karena apa? Karena dia merasa mungkin atau kita merasa doa-doa kita ini Tuhan kok tidak pernah jawab. Keputusasaan itu bisa juga terjadi oleh karena mungkin kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan. Keputusasaan bisa saja terjadi mungkin kita menghadapi masalah demi masalah dan kita katakan kenapa tidak selesai-selesai dalam hidup saya masalah ini. Keputusasaan bisa saja terjadi oleh karena kekecewaan yang kita alami. Bisa juga oleh karena suasana rumah tangga yang kacau dan sebagainya. Keputusasaan Bapak Ibu bisa juga terjadi karena pesimis. Mungkin ketika melihat corona ini menjadi tantangan ke depan yang jauh lebih berat. Sehingga dia kehilangan keberanian di dalam apa? Menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu masih ingat saat teduh yang pernah saya sharekan? Suatu peristiwa tidak ditentukan oleh kejadian atau peristiwa itu sendiri. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara pandang kita. Bagaimana sikap kita terhadap peristiwa atau kejadian itu sendiri. Nah jemaat, apakah saat ini kita sedang jenuh? Apakah saat ini kita juga sedang berputus asa oleh karena kondisi saat ini? Atau karena hal-hal lain yang membuat kita jenuh dan berputus asa? Daud Bapak Ibu mengajar kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat dan kita pelajari dari Daud apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 63 ini, kalau kita perhatikan kira-kira apa yang hendak disampaikan oleh Daud. Ya, Mazmur 63 ini adalah Mazmur Daud Bapak Ibu ya. Apa yang dibicarakan dalam Mazmur 63 ini? Bapak Ibu kalau kita perhatikan Mazmur 63 ini, kalau dibuat film itu cukup menarik Bapak Ibu. Dan cukup menyentuh ya. Karena kalau kita perhatikan si pemazmur, yang tidak lain adalah Daud, sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang ingin kematiannya. Itu di dalam ayat 10. Kemungkinan besar waktu itu Bapak Ibu, Daud sedang melarikan diri ke padang gurun oleh karena dikejar oleh Raja Saul atau Absalom anaknya. Ya, jadi ada beberapa tafsiran yang mengatakan kemungkinan dia dikejar oleh Saul, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia dikejar oleh anaknya Absalom sehingga dia melarikan diri dan berada di padang gurun. Di dalam persembunyian di padang gurun itu Bapak Ibu, Daud merasakan kelelahan. Daud merasakan kesepian. Daud merasakan ketidakberdayaan yang dia gambarkan di dalam ayat 2 yang kita baca tadi. Di dalam kondisi seperti inilah Daud tidak berdiam diri menghadapi kesesakannya. Tapi dia justru di tengah situasi yang sulit itu dia rindu untuk apa? Untuk terus berjumpa Tuhan dan mencurahkan isi hatinya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 2 dan 3 yang kita baca tadi. Nah Bapak Ibu pagi ini kita akan melihat dua sikap Daud ketika dia mengalami kondisi yang sulit.
Dan biarlah ini juga menjadi teladan atau pelajaran dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, pasal 63 dari Mazmur tadi. Dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu, yang pertama yang dapat kita pelajari dari sikap Daud adalah kebergantungan hidupnya kepada Tuhan. Kebergantungan hidupnya kepada Allah. Di dalam ayat 2 yang kita baca tadi Bapak Ibu, kita dapat melihat dengan jelas sekali bagaimana Daud itu sangat-sangat bergantung kepada Allah. Dikatakan Bapak Ibu di situ, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Wow, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ya, apa yang menjadi kerinduan Daud ini? Di dalam bacaan ini Bapak Ibu kita dapat melihat dengan jelas bagaimana posisi Allah di dalam kehidupan Daud. Allah itu sentral segala-galanya di dalam kehidupan Daud. Daud tidak bisa hidup tanpa Allah. Hanya Allah yang dapat membuat dia menjadi lega di dalam situasi kondisi apapun. Inilah posisi Allah di dalam kehidupan Daud Bapak Ibu. Yang menjadi sentral penting dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Yang juga ditulis oleh Raja Daud. Bapak Ibu coba perhatikan Mazmur 23. Ya. Tuhan adalah gembalaku ya. Nah Bapak Ibu coba kita perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi inti utama dari Mazmur 23 ini? Kita seringkali mendengarkan khotbah dari Mazmur 23. Kita seringkali mendengarkan renungan-renungan dari Mazmur 23. Mungkin seringkali kita juga baca, bahkan kita hafal Mazmur 23. Bapak Ibu, apa yang menjadi inti utama dari Mazmur 23? Apakah inti dari Mazmur 23 ini padang rumput yang hijau? Atau air yang tenang? Atau aku tidak takut sekalipun berjalan dalam lembah kegelaman? Apakah itu yang menjadi inti utama dari Mazmur 23? Bukan Bapak Ibu. Yang menjadi inti Mazmur 23 adalah Tuhan adalah gembalaku. Itu intinya. Tuhan adalah gembalaku. Yang selalu ada di dalam kehidupan Daud. Dialah yang menjadi andalan Daud dalam kehidupan ini. Daud sadar Bapak Ibu, rumput hijau tanpa Tuhan menjadi tempat yang berbahaya. Air yang tenang tanpa Tuhan menjadi sungai yang mengerikan. Lembah kekelaman, kalau ada gembala kita di situ, maka menjadi tempat yang menyejukkan. Itulah inti utama dari Mazmur 23 yang merupakan hati dari Daud. Di mana posisi Allah di dalam kehidupannya. Tuhan adalah gembala yang baik. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan haruslah yang utama di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan mengembalakan kehidupan kita. Dapatkah kita melihat bahwa dalam setiap aspek dan kondisi apapun Bapak Ibu ya. Kita dapat melihat dalam situasi kondisi apapun, di dalam aspek apapun Bapak Ibu. Bagaimana Daud sangat bergantung kepada Allah. Tanpa Allah Bapak Ibu kacaulah hidupnya. Kita dapat melihat bahwa bagaimana Daud itu memprioritaskan Tuhan sebelum perkara-perkara apapun yang dia alami. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 3 sampai 5. Dikatakan dia memandang kekudusan Allah. Kemudian dia juga sudah merasakan dulu kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat 5 dikatakan kemudian dia memuji Tuhan seumur hidupnya. Memuji Tuhan seumur hidupnya. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama untuk memuji Tuhan seumur hidup kita? Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu di grup Hamba Tuhan GKT dan grup misi GKT, Ketua Sinode itu men-sharekan satu pengkhotbah Bapak Ibu, ya, orang Amerika yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Saya ketika mendengar khotbah itu Bapak Ibu sangat tersentuh sekali. Apa isi khotbahnya Bapak Ibu? Bapak Ibu si pengkhotbah itu mengatakan demikian.
Berapa banyak orang yang datang ke gereja kalau saya berkhotbah tentang kemakmuran? Berapa banyak orang datang ke gereja kalau saya berkhotbah tentang kekayaan? Berapa banyak orang datang ke gereja kalau saya berbicara tentang kesembuhan? Banyak orang Kristen dia katakan hanya ingin berkat-berkat dari Tuhan. Dan mereka sesungguhnya tidak tertarik kepada Tuhan. Mereka tidak tertarik untuk mengetahui siapa Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Mereka hanya tertarik berkaitan dengan kemakmuran pada hidup yang sementara ini. Lalu hamba Tuhan ini memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu seandainya ya kita ini adalah seorang pemuda yang tertarik kepada seorang wanita muda. Kita tertarik untuk menikahinya. Lalu Bapak Ibu, kita bertanya kepada wanita itu, maukah kamu menikah dengan saya? Lalu wanita itu menjawab, mau, iya mau. Bapak Ibu, kita mungkin akan bersuka cita dan bergembira. Kenapa? Karena kita akan menikah dengan seorang yang kita kasihi, yang kita sukai, yang kita cintai. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian kita bertanya lagi kepada wanita itu, mengapa sih kamu mau menikahi saya? Ya, kita akan bertanya, mengapa kamu mau menikahi saya? Wanita itu menjawab begini Bapak Ibu, karena kamu banyak uang, karena kamu banyak mobil, karena engkau banyak rumah yang bagus. Itu saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan kamu. Tapi saya suka semua barang yang kamu bisa berikan buat saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar jawaban dari wanita ini, kira-kira bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Ya, bagaimana perasaan kita? Bukankah hati kita akan hancur Bapak Ibu? Ketika kita mendengar jawaban seperti ini. Inilah yang terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan orang Kristen. Orang-orang mau berkat Tuhan, tapi apakah mereka menginginkan Tuhan? Bapak Ibu ini penting. Ya, apakah kita hanya ingin berkat Tuhan dan tidak menginginkan Tuhan? Mungkin saja kita katakan menginginkan Tuhan, tetapi coba kita selidiki sungguh-sungguh apakah kita sungguh-sungguh menginginkan Tuhan atau hanya berkat-Nya. Bahkan orang-orang seperti ini Bapak Ibu, mereka belajar firman Tuhan bukan untuk mengetahui siapa Tuhan, tapi yang mereka cari adalah apa? Janji-janji berkat Tuhan. Lalu mereka mengklaim dan menuntut Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita jemaat yang terkasih? Apakah kita sungguh-sungguh punya kerinduan seperti Daud untuk mengutamakan Tuhan, bukan yang lain, bahkan diri kita sendiri? Bapak Ibu, di dalam khotbah hamba Tuhan itu ada satu kalimat yang menarik menurut saya. Dia katakan demikian. Dapat enggak kita berkata, Tuhan, ambillah semua yang aku punya daripadaku, tapi berilah aku dirimu. Tuhan, ambillah semua yang aku punya, tapi berikanlah Yesus kepadaku. Dapatkah kita berkata demikian Bapak Ibu? Itulah sebabnya kenapa Daud begitu kuat dalam situasi kondisi apapun. Karena kebergantungan hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam ayat yang kelima. Di dalam ayat kelima dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Memuliakan nama Tuhan di dalam sepanjang hidup. Kita dapat melihat bahwa di dalam Mazmur ini, Daud memperlihatkan bahwa berbagai pergumulan yang hadir dalam kehidupan itu tidak menjadi media yang menakutkan. Tapi bagi orang percaya, orang yang beriman, itu justru sebagai sarana untuk apa? Untuk pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu belajar seperti Daud. Melihat setiap pergumulan, melihat setiap kesulitan itu sebagai sarana bagi kita. Untuk apa? Untuk makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Di tengah kondisi terancam Bapak Ibu, Daud ingin tetap memuji Tuhan.
Karena Daud menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar daripada hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Daud selalu dipuaskan dan tidak mengalami dehidrasi rohani. Apa sih yang menyebabkan seorang Kristen mengalami dehidrasi rohani dalam kehidupannya Bapak Ibu? Sehingga dia mengalami kekeringan. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, mungkin terlalu banyak minum air duniawi. Seorang Kristen Bapak Ibu mengalami kekeringan dalam hidupnya. Mungkin dia terlalu banyak minum air duniawi ini. Nafsunya kah, ya, hartanya kah, segala sesuatu Bapak Ibu yang bukan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Bukan mengutamakan Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang Kristen kelihatannya Bapak Ibu rajin ibadah, rajin bersekutu. Tapi sesungguhnya apakah mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Akibat dari dua hal ini Bapak Ibu sangat fatal dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, inilah dua hal yang dapat kita pelajari dari Daud. Untuk mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, saya membaca satu tulisan seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Jika tubuh kita kekurangan cairan, apa tandanya? Ya, mungkin kita tahu tandanya. Air seni kita menjadi keruh dan berwarna kuning pekat. Biasanya saat itu kita baru perbanyak minum. Jadi pada waktu kita menyadari Bapak Ibu kita kekurangan air, baru kita mulai banyak minum. Ya, tentu saja hal ini Bapak Ibu kurang tepat dan kurang bijaksana. Membiarkan diri mengalami dehidrasi, lalu segera minum yang banyak untuk mengatasinya. Ini tidak bijaksana. Cara yang baik dan bijaksana adalah minum secara teratur. Sehingga tidak perlu mengalami dehidrasi. Minum teratur Bapak Ibu, pasti tidak mengalami dehidrasi. Jangan biarkan kehidupan rohani kita mengalami dehidrasi, baru kemudian kita mencari Kristus, sang air hidup. Adalah lebih baik bila kita setiap saat secara rutin bersekutu dengan Tuhan, agar roh kita tidak mengalami dehidrasi. Sikap haus akan Tuhan ini Bapak Ibu, menghindarkan kita dari bahaya dehidrasi rohani. Menyehatkan dan menguatkan roh kita. Sehingga kita siap dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan rohani kita saat ini? Semoga kita tidak mengalami dehidrasi rohani. Tetapi biarlah setiap kita sungguh-sungguh dipuaskan di dalam Tuhan. Biarlah kita punya kerinduan yang besar seperti Daud. Untuk apa? Untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terlebih lagi di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu. Biarlah Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dari Daud, yang mempunyai kerinduan besar akan Engkau. Karena hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami juga kami memuliakan Engkau, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam situasi apapun kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak takut. Karena ada Tuhan yang menyertai dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menjalankan persembahan dan
persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan kiranya dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan, minta Lose Helpi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Dan tibalah saatnya bagi kami juga Tuhan untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati para majelis dalam mengelolanya Tuhan, biarlah mereka semua dapat menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga beruntuk jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun mereka yang masih belum bisa memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati jemaat-Mu di dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan dan juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk gereja kita, yang kedua kita berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kita Surabaya. Bapak Ibu, kita berdoa untuk gereja, doakan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, doakan untuk setiap jemaat yang terlibat di dalam pelayanan, dan doakan juga untuk setiap jemaat supaya setiap kita sungguh-sungguh diberkati, dipimpin dan disertai Tuhan, dan hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah gereja kita Bapak Ibu ke depan makin terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, sekalipun juga di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kita, khususnya di dalam menangani COVID-19. Biarlah Tuhan yang tolong, biarlah Tuhan yang memberkati. Terlebih juga di kota kita Surabaya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama buka suara, kita berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama berdoa untuk gereja kita, doakan hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk majelis, untuk pengurus, bahkan seluruh jemaat. Dan doakan juga untuk bangsa negara Indonesia dan kota kita Surabaya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sehati berdoa kepada Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GKT Pondok Indah. Berkati gereja kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai, memimpin, dan memberkati gereja ini. Biarlah lewat gerejamu ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat gerejamu makin banyak jiwa yang dimenangkan. Berkati setiap hamba-hambamu, berkati majelis, berkati setiap pengurus komisi, berkati setiap aktivis gereja dan seluruh jemaatmu. Biarlah kami boleh bersehati melayani Tuhan lewat gereja GKT. Biarlah kami boleh setia kepada Tuhan dan kepada gereja GKT kami. Biarlah Tuhan boleh pakai kami semua untuk menjadi alat bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat hidup kami, Tuhan, makin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Engkau. Dan namamu semakin dipermuliakan dan gereja kami semakin bertumbuh. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anakmu. Pimpin, sertai, biar mereka makin percaya kepadamu, makin kuat imannya. Tuhan, cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan umatmu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tuhan pelihara, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan cukupkan. Dan berkati kesehatan mereka. Kami sungguh-sungguh menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kondisi dunia dan untuk bangsa, bahkan kota kami Surabaya, di tengah-tengah COVID yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan, kasihanilah kami semua. Biarlah Engkau sungguh-sungguh menolong dunia ini, menolong bangsa kami, menolong kota kami Surabaya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, biarlah badai COVID ini bisa segera berlalu. Tuhan, berilah hikmat kepada pemimpin kami, supaya dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kondisi dan situasi saat ini. Secara khusus di kota Surabaya, berilah hikmat dan bijaksana pemerintahan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami juga sebagai rakyat dan sebagai masyarakat, kami juga ingat untuk dapat menjaga kesehatan dan menaati
setiap aturan-aturan yang diberi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sungguh-sungguh bangsa negara kami dan kota kami Surabaya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat, bersama saya lagi di dalam Blessing News. Biarlah setiap berita atau warta yang disampaikan dapat memberkati setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya dan majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Baik itu kolekte, baik itu syukur, perpuluhan, dan juga persembahan diakonia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya pada kesempatan ini juga mewartakan bahwa setiap hari Rabu kita ada persekutuan doa. Untuk Rabu ini akan diadakan pada tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 19.00. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti persekutuan doa ini, karena di situ kita akan bersama-sama berdoa, kita juga akan mendengarkan firman dan juga kita akan sharing. Jadi besar harapan saya Bapak Ibu dapat bergabung. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang bergabung, jangan lupa untuk menginstal aplikasi Zoom. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudari kita Crispina yang pada tanggal 2 Juli 2020 merayakan ulang tahunnya. Biarlah Tuhan memberkati dan memimpin dan menyertai saudari kita Crispina. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa untuk saudari kita. Bapa di surga, terima kasih kalau kami bersuka cita bersama saudari kami Crispina yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kami berdoa menyerahkan saudari kami Crispina di dalam tangan Tuhan. Pimpin, sertai dan berkati hidupnya. Tuhan juga tolong di dalam segala pergumulan dan tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan dari saudari kami Crispina. Biarlah kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupannya dan juga keluarganya. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk masa depan dari saudari kami ini. Biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sungguh-sungguh saudari kami Crispina ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam kehidupannya, nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan diagungkan. Kami berdoa, kami berserah untuk saudari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun untuk saudari Crispina. Tuhan memberkati. Untuk warta selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita ada berita duka di mana telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Edi Swasono pada tanggal 1 Juli 2020. Kiranya keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita untuk bergabung atau bersatu di dalam doa bersama pada pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja kita, dan yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia secara khusus di dalam kondisi situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah Blessing News pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan biarlah setiap kita dapat memperhatikan setiap warta yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kita boleh belajar dari Raja Daud untuk sungguh-sungguh mengandalkan Allah, bersandar hanya kepada Tuhan dalam hidup ini.
Dan biarlah sepanjang hidup kita, kita senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Terlebih di tengah-tengah kondisi seperti ini, Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dan Dia senantiasa akan memberkati engkau dengan kesehatan. Ia akan melindungi engkau dari segala celaka, dari segala hal yang tidak diinginkan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi seperti ini, karena Dia selalu hadir di dalam kehidupanmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.